Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun ajaran 2026. Perkenalkan saya Dewi Nyoman Septi Dewati, mahasiswa PPG KGMI batch 4 tahun 2026 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 254 041323991 pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Al-Anwar Nangsri kelas 6 dengan materi keragaman budaya dan agama. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hamba dan pesuruh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Kita absen dulu ya. Nanti kalau saya absen, hadir gitu ya. Hadir Bu. Oke, yang pertama, Aini Faida Asmi. Hadir Bu. Ata Agatha, Aufa Ramadhani. Oh, sakit ya? Ya. Azahra Sekar Efrilita. Bilkis Akwina Mutiara Ramadhani. Brian Kisandi Wardana. Fairuz Nur Rahman. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Indonesia Raya. Saya mohon berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya dan agama. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang keberagaman budaya? Tentang apa saja yang dipelajari? Bahasa, suku, adat, Oke, ya, itu salah satunya. Terus, apakah di sekitar kalian atau di lingkungan kalian ada suku yang berbeda? Ada. Agama? Ada. Bahasanya? Ada. Itu salah satunya kebudayaan yang ada di Indonesia. Apabila mereka ada di sekitar kita, apakah kita harus memusuhinya? Tidak. Harusnya apa yang kita lakukan? Ya, menghargai atau toleransi. Oke, kita masuk ke tema tentang keberagaman budaya dan menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Gambar apa ini? Gambar tarian sama alat musik. Udah pernah lihat? Yang pertama yaitu menjaga keberagaman budaya dan agama. Mungkin di kelas 2 atau kelas 1 kita udah mengenal atau sudah pernah membaca ya, Garuda Pancasila. Di pitanya ada tulisannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, itu adalah salah satu semboyan bangsa Indonesia. Kalimat itu diambil dari Suta Soma, yaitu karangan dari Empu Tantular. Makna dari semboyan ini adalah bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam agama, suku bangsa, bahasa daerah, serta budaya daerah. Keberagaman merupakan sarana untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jangan sampai ada perpecahan. Selanjutnya yaitu manfaat keberagaman budaya. Salah satunya yaitu untuk apa? Oke, menambah pendapatan negara terutama dari sektor pariwisata. Jadi suku bangsa dari beragam, mungkin dari alat musiknya, dari pakaian adatnya, maupun tariannya dan sebagainya itu sebagai sektor pariwisata. Bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua yaitu sebagai ya, umpamanya daerah Yogyakarta, sukunya dari mana? Pakaian adatnya seperti apa? Bahasanya seperti apa? Mungkin yang dari nanti Sumatera, pakaian adatnya seperti apa? Mungkin nanti tariannya juga berbeda. Yang ketiga yaitu sebagai sebagai sumber pengetahuan kalian untuk belajar. Tidak hanya kita cuma mengenal suku Jawa saja, yang tarian Jawa seperti ini, bahasanya seperti ini, tapi kita bisa mengenal dari berbagai daerah. Sumatera bahasanya seperti apa, tariannya seperti apa, pakaiannya juga seperti apa. Yang keempat yaitu
Ya, menumbuhkan rasa nasionalisme. Tiap daerah mempunyai tarian daerah masing-masing. Contohnya di situ apa saja? Ya, tari saman. Tari saman dari mana di situ? Dari Aceh. Kalau dari Jogja apa? Tari Bedoyo. Kalau dari Jogja. Terus nanti ada seperti Jawa Tengah ada tari Bedoyo, ada Gambyong. Nusa Tenggara Timur ada tari Rangko Alu sama Lego-lego dan sebagainya. Itu berbagai tarian tradisional yang ada di Indonesia. Bisa kalian lihat dulu gambar-gambarnya. Yang pertama ada tari dari mana? Nah, yang kedua ya, tari ada tari Saman Aceh, tari piring Sumatera Barat, tari gontor. sebagainya. Ini salah satu contoh dari tarian daerah. Jadi kalian bisa mengenal tarian daerah dan juga mempelajari. Boleh kalian mempelajari tarian dari daerah lain. Nggak harus kalian cuma daerah kita sendiri yang kita pelajari. Boleh. Itu tadi tentang tarian. Yang kedua yaitu tentang bahasa daerah. Bahasanya orang Jogja apa? Jawa. Bahasa Jawa. Kalau orang Sumatera? Ya, karo Melayu. Kalau Jawa Barat? Ada yang punya saudara di Sunda? Jawa Barat? Bisa bahasanya? Belum. Bukannya tapi belum. Ini orang Papua? Rumah adatnya Sumatera Barat? Ada. Sumatera Utara? Sumatera Utara loh. Bolon. Sulawesi? Tongkonan. Bali? Bali gede. Itu salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Yang berikutnya yaitu tentang pakaian adat. Pakaian adat biasanya digunakan untuk keperluan upacara tertentu. Contoh di upacara perkawinan, keagamaan, ataupun adat yang lain. Jenis pakaian adat disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat sebagai salah satu bentuk kebudayaan. Salah satunya, contohnya nanti ada daerah istimewa Yogyakarta, yaitu apa? Jawa Timur, ya. Sulawesi Selatan, baju bodoh. Sumatera Utara, ulos. Sudah pernah lihat? Sudah pernah memakai? Belum. Biasanya kita pakai kalau pas apa? Ya, kalau kita untuk adat Jawa biasanya di Kamis on. Atau enggak kalau kita mau pakai daerah lain ya kalau pas apa 17-an itu juga bisa, ataupun pas ada acara yang lain.
yang menampilkan kebudayaan di Indonesia, yaitu tentang keberagaman agama. Di sekitar kalian mungkin banyak agama lain yang tidak sama dengan kalian. Mungkin di masyarakat ada agama apa saja? Ada Kristen, ya. Jadi ada berbagai agama yang ada di Indonesia. Yang kalian kenal ada berapa? Ada 6. Tadi ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. ada 6. Untuk rumah tempat ibadahnya, Masjid, untuk orang Islam apa? Masjid, gereja. Kalau orang Konghucu di mana? Ada di kelenteng. Kalau orang Buddha? Untuk yang agama sendiri tadi kita mengenal 6 agama. Itu sudah diakui dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda, namun mereka tetap hidup rukun. Oke. Sikap saling menghormati, memahami, menerima perbedaan keyakinan agama disebut apa? Toleransi. Jadi dari berbagai agama kita harus saling menghormati, tidak boleh membenci, benar. Tidak boleh orang mencela, orang jelek-jeleknya agama. Seumpama ada temanmu yang agama lain kamu jelekan, ya jangan. Ya, jangan. Ya, saling menghargai. Sikap toleransi dapat diwujudkan dengan perilaku. Salah satunya yaitu ya, memahami setiap perbedaan, tidak mencela atau merendahkan. Ada yang kalian tanyakan? Kalau tidak, kita masuk ke soal atau kita melakukan diskusi kelompok tentang keberagaman budaya dan agama yang telah kita pelajari. Jadi silakan kelompoknya, tugasnya di situ nanti masing-masing ada yang mendapatkan tentang tarian adat, ada agama, ada juga nanti tentang apa? Rumah yang ada di Indonesia. Ya. Ini nanti silahkan ditempelkan. Yang sudah dapat kertasnya semua untuk kelompok. Nah, silakan, itu kan ada gambarnya masing-masing. Ada yang mendapatkan pakaian adat, ada yang mendapatkan tempat ibadah, tarian daerah, terus sama rumah adat. Silakan nanti ditempelkan, terus diberi nama sama asal daerah gambar tersebut dari mana. Silakan. Di LKPD-nya nanti di situ sudah ada anggota kelompoknya siapa, terus kelompoknya nanti tentang apa, namanya rumah adat, diisi rumah adat, anggotanya siapa saja, ya. Silakan. 5 menit lagi ya, kita langsung presentasi. 5 menit kita presentasi. Kelompok tempat ibadah sudah selesai? Sudah. Tarian tradisional sudah? Oke. 2 menit lagi ya. Silakan. 2 menit lagi.
Sudah? Oke. Siap nggih? Presentasi nggih? Kita presentasi dari kelompok tempat ibadah dulu. Yuk, silakan salah satu yuk, maju. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok tempat ibadah. Oke, yang kedua dari kelompok tarian tradisional, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terakhir tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Yuk, silakan. Mbak Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama kelompok kalian yang sudah mempresentasikan ke depan. Nanti silakan dipelajari kembali ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini, yaitu tentang apa aja tadi? Bahasa, alat musik, senjata, suku ya. Itu yang bisa kita pelajari di hari ini. Nanti bisa kalian baca kembali di buku paket maupun nanti bisa juga lewat YouTube. Ya, pelajaran itu enggak hanya dari buku, tapi bisa dari mana saja. Medianya banyak sekali untuk belajar, supaya kalian paham apa artinya keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Jadi, untuk belajar hari ini ada pertanyaan? Ya. Sudah paham? Sudah. Yakin? Yakin. Ya, saya tanya. Untuk refleksi diri dulu. Rumah adat dari Sumatera Barat apa? Rumah gadang. Kalau dari Jogja? Joglo. Tarian dari Jawa Tengah? Ya, tari bedoyo. Ya, bahasa Jawa Barat pakainya bahasa Sunda. Ya, itu salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Silakan nanti dipelajari kembali di rumah. Saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.